Diduga tidak kuat menanjak, sebuah mobil truk yang mengangkut 32 siswi SMP di Goa, Sulawesi Selatan tiba-tiba mundur dan terbalik. Akibat kejadian ini, 2 siswi terluka dan langsung dibawa ke rumah sakit terdekat. Sebuah truk yang mengangkut 32 siswi SMP di Desa Timbuseng, Kecamatan Patalasang, Kabupaten Goa, Sulawesi Selatan, terbalik. Kejadian ini terekam kamera warga. Kecelakaan tunggal ini terjadi diduga karena truk tidak kuat menanjak hingga mundur dan terbalik. Puluhan siswi yang berada di atas truk terlempar keluar. Akibat kecelakaan ini, 2 orang siswi terluka dan langsung dibawa ke Rumah Sakit Syekh Yusuf, Kabupaten Goa untuk menjalani perawatan. Petugas unit kecelakaan lalu lintas Polres Goa yang menerima laporan langsung ke lokasi dan menggelar olah TKP, serta meminta keterangan dari sejumlah siswi SMP tersebut. Jadi menurut informasi dan keterangan saksi di TKP, itu pada saat menanjak mobil tersebut kehilangan tenaga dan mundur sehingga menabrak tebing di sisi kiri jalan dan terbalik ke kanan. Ada korban akibatnya? Untuk korban ada 2 orang, kemarin kita sudah kunjungi di rumah sakit, alhamdulillah tidak mengalami luka serius dan kembali ke rumah masing-masing. Sementara sopir truk bernama Awaludin telah diamankan untuk menjalani pemeriksaan di unit Gakum Satlantas Polres Goa. Sedangkan truk yang mengalami kecelakaan diamankan oleh petugas sebagai barang bukti. Dari Kabupaten Goa, Sulawesi Selatan, Bukma, iNews melaporkan. Sebuah bus wisata yang mengangkut rombongan warga asal Semarang yang akan berwisata ke Guci Tegal mengalami kecelakaan di Jalan Tol Pemalang kilometer 313 jalur B Sabtu siang. Akibat kecelakaan tersebut, 4 orang meninggal dunia dan 19 penumpang lainnya mengalami luka-luka. Bis nublek, mohon bantuan nih, aku nggak tega ya. Ya Allah, pas ngarep pulau pas ya. Sebuah bus wisata yang mengangkut rombongan warga asal Semarang terguling saat akan keluar di eksit tol Pemalang kilometer 313 jalur B Sabtu siang. Kecelakaan terjadi diduga saat bus kehilangan kendali hingga terbalik dan keluar lajur tol. Akibat peristiwa ini, 4 penumpang meninggal dunia, sementara belasan penumpang lainnya mengalami luka-luka. Korban meninggal dan luka langsung dievakuasi ke 2 rumah sakit di wilayah Pemalang. Kami dari TKP evakuasi yang masuk IGD itu 9 ya, untuk penanganan dulu. Untuk identitas kan belum tahu. Tapi untuk yang meninggal 3 di rumah sakit ini totalnya 12 di sini, 12 di sini. Masuk kami dihubungi jam setengah 10 ya, setengah 10-an. Korban luka masih dalam penanganan tim medis. Sementara polisi masih menyelidiki penyebab kecelakaan, termasuk memeriksa kelayakan kendaraan dan kondisi pengemudi. Dari Pemalang, Jawa Tengah, Suryono Soekarno, iNews melaporkan. Dari hasil pengembangan, di rumah pelaku polisi menemukan 3 motor hasil pencurian. Pelaku diketahui merupakan residivis kasus pencurian yang baru keluar dari penjara. Ia mengaku mencuri motor karena tidak punya uang dan kecanduan bermain judi online dan sabung ayam. Residivis atau bagaimana? Baik, jadi untuk pelaku ini Jabar sudah merupakan residivis di mana pada tahun 2018 juga sudah diproses di Polsek Taman Ria telah melakukan pencurian kendaraan bermotor dan sudah ditahan di lembaga masyarakatan. Untuk hasil kejahatannya digunakan buat apa? Untuk hasil kejahatan ini sudah hasilnya ada yang digunakan untuk judi dan juga ada untuk keperluan keluarga. Untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya, pelaku harus kembali mendekam di sel tahanan. Ia dijerat pasal pencurian dengan ancaman hukuman 7 tahun penjara. Dari Makassar, Sulawesi Selatan, Muhammad Nurbone, iNews melaporkan. Seorang wanita terjatuh dari sepeda motornya usai menjadi korban jambret di Medan, Sumatera Utara. Kedua pelaku dihajar warga hingga babak belur.
Selamat pagi, izin melaporkan ini ada warga dari lingkungan 1 Martobong. Ada terjadi kasus penjambretan di pagi ini. Korban tak henti menangis kesakitan usai terjatuh dari sepeda motornya karena dijambret 2 remaja di bawah umur di Medan, Sumatera Utara. Kedua pelaku yang kabur dikejar warga hingga ditemukan bersembunyi di salah satu tempat cuci baju menjadi bulan-bulanan warga. Polisi akhirnya tangkap kedua pelaku dan dibawa ke Polsek Medan Labuhan. Motif pelaku menjambret ponsel korban untuk menembus ponsel pelaku yang digadaikan untuk jalan-jalan. Mereka menjambret sasarannya itu adalah handphone yang ada di jok. Jadi niat dari awal karena tidak ada uang, kemudian yang ajak temannya melakukan mengambil handphone. Kejahatan itu targetnya adalah handphone yang ada di jok sepeda motor. Atas perbuatannya, kedua pelaku ditahan di Polsek Medan Labuhan dan terancam hukuman 7 tahun penjara. Dari Medan, Sumatera Utara, Yuda Bahar, iNews melaporkan. Nyaris bersenggolan hingga terjadi aksi pemukulan 2 pengendara motor anggota TNI Angkatan Laut dengan ojek online di Jalan Raya Letjen S. Parman, Grogol, Jakarta Barat. Insiden tak berbuntut panjang dan berakhir damai. Mepet-mepet mau nabrak, saya pegang gini, dia malah marah-marah. Dalam video amatir, perseteruan antara 2 pengendara sepeda motor di Jalan Raya Letjen S. Parman, Grogol, Jakarta Barat. Ribut mulut antara keduanya viral di media sosial. 2 pengendara sepeda motor, anggota TNI Angkatan Laut, dan ojek online. Diduga, sepeda motor yang dikendarai anggota TNI Angkatan Laut nyaris bersenggolan dengan pengemudi ojek online. Tak hanya ribut mulut, namun insiden ini menimbulkan aksi pemukulan hingga warga dan satpam melerai. Ya kenapa sini aja? Keributan berakhir damai. Kedua belah pihak dipertemukan di kantor lembaga Farmasi TNI Angkatan Laut, Jakarta. Di Jakarta, Miftol Gani melaporkan. Seorang pria tewas dianiaya adik iparnya di Pasar Minggu, Jakarta Selatan. Korban tewas seketika akibat luka di bagian kepala usai dianiaya pelaku dengan benda keras. Kondisi pria berusia 39 tahun tewas mengenaskan di tangan adik iparnya. Korban dan pelaku yang tinggal serumah di Jalan Rawa Bambu 2, Pasar Minggu, Jakarta Selatan diketahui sempat terlibat cekcok hingga akhirnya berujung pada penganiayaan. Cekcok yang mengawali aksi kekerasan ini dilatar belakangi permasalahan terkait merokok dalam kamar. Teguran kakaknya membuat pelaku tersulut emosi dan kemudian mengambil benda keras, kemudian menganiaya kepala kakak ipar hingga terkapar bersimbah darah. Istri korban yang merupakan kakak pelaku sempat mencoba melerai, namun aksi spontan pelaku membuat sang kakak tak berdaya hingga akhirnya pelaku melarikan diri. Warga yang berada di sekitar lokasi sigap dan meringkus pelaku usai mendengar jeritan minta tolong istri korban. Buka pintunya, buka. Nah, anak-anak sambil nendang pintu, kebuka. Nah, saya lihat, udah, ibu itu. Nah, anak-anak saya suruh tunggu. Pas saya lihat, ada korban di dalam tuh. Korban di dalam, anak-anak kan nggak ada yang berani masuk tuh, karena pelaku masih ada. Jadi, tolong tunggu di sini, saya panggil yang lain. Warga yang lain biar dikepung gitu ya, biar maksudnya nggak bisa kabur. Warga mengerahkan pelaku ke Polsek Pasar Minggu, Jakarta Selatan. Polisi masih menggali keterangan pelaku di kantor polisi. Dari Jakarta Selatan, Helmi Sayangbati melaporkan.